Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Banyak sekali KPM yang mengeluh bahwa bantuan yang cair ini tidak sesuai dengan jumlah komponen yang dimiliki. Dan juga di kesempatan kali ini kita akan membahas perihal kapan kira-kira untuk bagian Bank BNI, lalu ada Mandiri dan juga BTN yang cair. Karena memang hingga kemarin hari Senin belum ada kabar pencairan terkait dengan KPM yang KKS-nya ini dikeluarkan oleh BRI, lalu ada Mandiri dan juga BTN. Kira-kira apakah masih lama untuk ketiga bank ini menyusul pencairan seperti yang telah dilakukan oleh Bank BRI? Oke, sebelum kita membahas hal tersebut, izinkan saya untuk berterima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih saya ucapkan karena tentu dukungan Anda, support dari Anda, subscribe dari Anda, dan juga bagi Anda yang senantiasa menonton channel-channel dari Inspirasi Oktara, video-video yang ada di sini, itu merupakan sebuah spirit bagi saya untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam membagikan info kepada Anda terkait info terbaru seputar bantuan sosial. Selamat datang dan selamat bergabung bagi Anda para pengunjung baru channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda hanya membaca thumbnail saja, sehingga Anda termasuk ke dalam netizen yang sering gagal paham atau gagal fokus terhadap apa yang saya sampaikan di setiap kesempatan video di channel Inspirasi Oktara. Jangan lupa dukungannya untuk bersama-sama membangun agar channel Inspirasi Oktara bisa berkembang lebih baik lagi. Channel ini adalah channel yang disampaikan oleh saya sebagai pendamping sosial. Tentunya segala macam informasi yang saya share di kesempatan video-video di channel ini adalah informasi sesuai dengan bidang pekerjaan saya sebagai pendamping sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oleh karena itu mohon supportnya. Banyak sekali, aduan yang masuk baik itu di kolom komentar YouTube maupun, aduan-aduan yang ada di grup penerima bantuan sosial seperti misalnya di Facebook dan yang lain sebagainya. Banyak yang mengeluh bahwa jumlah bantuan PKH yang diterima khususnya bagi KPM yang rata-rata memang, baru BRI ya yang mencairkan bantuannya ya. Banyak yang mengeluh bahwa bantuan yang diterima ini tidak sesuai dengan, kategori atau komponen yang dimiliki di dalam satu KK. Ya, terakhir ada yang menyampaikan bahwa tetangganya ini memiliki 2 anak SMA dan dua-duanya ini ternyata masuk bantuannya sehingga memperoleh bantuan 1 juta rupiah. Dan yang mengeluh ini ternyata memiliki anak SD, SMP, dan juga anak balita, ternyata bantuan yang diterima ini kurang jumlahnya, tidak sesuai. Nah, mengapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Ada anak yang sekolah ternyata bantuannya tidak cair, ada yang balitanya tidak cair, dan yang lain sebagainya. Lalu kira-kira untuk, tema yang kedua yang akan kita bahas terkait dengan pencairan PKH yang tentunya ini masih terus berlangsung. Kapan kira-kira untuk bagian BNI, Mandiri, dan juga BTN? Karena memang ketiga bank ini masih belum memproses untuk pencairan bantuan dari Kementerian Sosial kepada masing-masing rekening KPM penerimanya. Apakah, akan lama atau segera menyusul? Oke, kita akan membahas topik yang pertama ya, terkait bantuan yang tidak sesuai. Perlu Anda ketahui bahwa sesuai dengan informasi dari rekan-rekan saya pendamping sosial, yang bantuan PKH untuk KPM-nya ini sudah dicairkan khusus untuk, Bank BRI, ternyata hingga terakhir saya memantau grup pendamping sosial, masih belum juga turun yang namanya SP2D atau data bayar ya, bahasa mudahnya, yang memang data bayar ini digunakan oleh pihak bank untuk menyalurkan bantuan. Nah, data bayar tersebut berisi nama-nama KPM yang didampingi, nama-nama KPM yang cair, termasuk juga ada nomor ID DTKS-nya, ada nomor induk kependudukannya, dan lain sebagainya, termasuk juga nominal bantuan yang diterima. Jadi ketika ada keluhan dari KPM yang kita dampingi, kita dasar hukumnya atau dasar untuk menerima pengaduannya tersebut adalah melihat dari data bayar atau SP2D. Misalkan, ada KPM yang merasa bantuannya ini tidak sesuai, ada anak SD yang tidak cair atau balitanya yang tidak cair. Nah, aduan-aduan tersebut akan kita terima dan akan kita cocokkan dengan SP2D yang ada. Namun halangannya hingga saat ini Kementerian Sosial masih belum menerbitkan atau menurunkan SP2D kepada para pendamping. Sehingga ketika banyaknya KPM bertanya ya yang sudah cair ini karena memang SP2D-nya belum turun ya, otomatis para pendamping masih menunda mungkin jawabannya dan menunggu untuk kepastian SP2D yang turun. Karena Anda harus mengetahui, meskipun Anda merasa sudah berhasil menarik bantuannya, terutama bagi BRI,
kita sebagai pendamping sosial untuk saat ini lebih merasa ada perbedaan. Kalau biasanya ya tahun-tahun sebelumnya ketika akan dicairkannya bantuan biasanya SP2D ini keluar atau SK dari Kementerian Sosial ini keluar sehingga kita mengetahui kira-kira kapan untuk pencairannya dan juga data yang ada ini dari SP2D ini kita sudah mengetahui kira-kira KPM A, B, C ini mendapatkan berapa nominalnya sehingga nanti kita bisa menganalisis terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini merupakan hal yang mengejutkan karena memang bantuan ini sudah cair dahulu, KPM tahu terlebih dahulu, menarik dahulu, pendampingnya kecolongan, dan juga SP2D-nya belum turun. Sehingga ini kesulitan sekali kita dalam mengontrol hal tersebut. Jadi ya harapannya SP2D dan SK ini keluar sehingga kita bisa menjelaskan lebih detail kepada KPM. Ini kondisi yang terjadi sekarang. Jadi mohon dimaklumi ketika mungkin pendamping Anda sedikit bingung atau belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar dengan nominal dan yang lain sebagainya. Karena memang SP2D dan SK untuk penyaluran Juknis tahap pertama ini masih belum turun. Jadi seperti itu ya. Nah, beberapa alasan umum yang sering terjadi karena adanya ketidaksesuaian ya yang diterima antara bantuan dengan komponen yang dimiliki ini biasanya yang pertama ini terkait dengan masalah NIK ya, dengan aktivasi NIK atau padanan NIK yang ada di DTKS maupun dengan Dukcapilnya. Sehingga misalkan ada balita yang tidak cair, ini Anda harus mengecek apakah balita tersebut NIK-nya sudah teraktivasi atau belum. Biasanya memang rata-rata ada balita yang baru masuk KK ini perlu adanya aktivasi ulang ya NIK-nya di Dukcapil agar data tersebut bisa sinkron antara Dukcapil dengan DTKS dan ketika NIK-nya sudah sinkron maka otomatis balita tersebut bisa masuk ke dalam DTKS di aplikasi dan tentunya ini berefek dari bantuan yang akan disesuaikan dengan jumlah komponen yang terdaftar di DTKS. Termasuk juga keluhan bagi anak-anak sekolah yang bantuannya ini tidak cair. Saya ambil contoh misalkan ada tetangganya yang punya anak 2 SMA ternyata cair semua bantuannya masing-masing 500.000 dan ternyata di tetangganya yang satunya ini punya komponen yang sama bahkan ditambah dengan anak SMP, anak balita ini ternyata yang cair tidak sesuai, mungkin hanya balitanya saja, anak sekolahnya tidak masuk. Itu kira-kira kenapa? Nah, permasalahan untuk anak sekolah yang bantuannya tidak sesuai ini berasal dari tidak padanya data Dapodik dengan data yang ada di Dukcapil dan juga DTKS. Sarannya, Anda harus datang ke operator DTKS, operator Dapodik ya, yang ada di sekolah, atau operator emis ya, ketika Anda mungkin anak Anda sekolah di sekolah Islam atau madrasah seperti itu. Jadi silakan temui operator yang ada di sekolah, tanyakan apakah data anak Anda ini sudah dipadankan atau sudah diperbarui antara Dapodik dengan Dukcapil maupun DTKS-nya. Khawatirnya jika misalkan anak ini belum masuk bantuannya, maka saya khawatir bahwa nama anak Anda di sekolah ini belum terupdate dengan baik ya, belum dipadankan antara Dapodik, DTKS dan juga Dukcapil. Seperti itu. Nah, solusinya bagi bantuan-bantuan yang belum sesuai, silakan ya, jika misalkan ini berhubungan dengan sekolah, anak yang sekolah dan lain sebagainya, silakan Anda datang ke operator Dapodik yang ada di sekolah tempat anak Anda menimba ilmu, silakan tanyakan data anak Anda ini sudah dipadankan atau belum dengan Dukcapil maupun DTKS. Katakan saja bahwa Anda menerima bantuan sosial yang data anaknya ini perlu dipadankan antara Dapodik dengan Dukcapil maupun DTKS-nya. Bagi kasus yang kurang sesuai karena tidak ada hubungan dengan sekolah, maka Anda bisa cek ya untuk status Anda di operator DTKS yang ada di desa ataupun kelurahan. Atau minta rekomendasi dari desa atau kelurahan untuk datang langsung ke operator 6NG yang ada di Dinas Sosial untuk melakukan updating data dan pemadanan data. Agar kedepannya di tahap selanjutnya bantuan Anda bisa sesuai berdasarkan komponen yang Anda miliki di dalam satu KK. Itu ya solusinya, jadi jelas ya. Nah, lalu topik yang kedua, kira-kira kapan untuk BNI, Mandiri, dan juga BTN ini cair? Nah, sampai kemarin malam, ini masih belum ada update data ya bagi KPM yang KKS-nya ini diterbitkan oleh BNI, BTN, maupun Mandiri. Dan saya memperoleh informasi dari pendamping sosial yang tentunya sama ya dari ketiga bank tersebut, termasuk saya sendiri. Dampingan saya Bank BTN, ya di Jawa Timur Banyuwangi ini masih belum ada kabar dari bank kapan untuk proses transfer rekeningnya dan juga selain itu SP2D memang
juga belum turun. Ya, bagi yang belum cair SP2D-nya saja belum turun ya, termasuk juga yang sudah cair ini SP2D-nya saja belum ada, apalagi yang belum cair. Ini tentunya menjadi kesulitan bagi kita dan harapannya memang segera turun dari Kementerian Sosial. Nah, untuk updatein terakhir dari operator 6NG Dinas Sosial atas kiriman dari rekan pendamping sosial bahwa ada yang statusnya sudah tersalur, ada yang belum. Untuk status yang sudah tersalur ini adalah sebagian besar Bank BRI dan status dari KPM-nya itu sudah tersalur. Untuk bank yang lainnya ternyata prosesnya masih SPM, ya, surat perintah membayar. Artinya apa? Surat perintah membayar ini tentunya sudah proses dari Kementerian Sosial untuk memerintahkan bank segera membayar atau mentransfer uang bantuan sosial kepada masing-masing rekening yang ada, ya, rekening KPM maksudnya. Jadi keterangannya sudah SPM atau surat perintah membayar. Jadi jelas ya keterangannya. Anda bisa melihat keterangan tersebut di layar. Oke ya, ini prosesnya untuk PKH triwulan 1. Ya, rata-rata sudah SPM. Ini untuk bank-bank yang belum mencairkan, untuk BNI, ada Mandiri dan juga Bank BTN. Nah, kapan kira-kira tenggang waktunya? Biasanya tidak lama dari proses SPM ya, karena memang kita lihat BRI ini sudah ngebut duluan. Harapannya mulai hari ini dan tentunya sampai seminggu ke depan lah ya, semoga ada kejelasan dan segera diproses juga oleh bank lainnya sehingga KPM merasakan hal yang sama, merasakan hak yang sama untuk dari saudara-saudaranya yang sudah cair duluan tentunya dari Bank BRI ya, seperti itu. Oke, kita doakan semoga bank-bank yang belum mencairkan bantuannya, BNI, Mandiri dan juga BTN akan segera proses di minggu-minggu ini, semoga semuanya sudah beres karena memang status keterangan di 6NG itu sudah SPM atau surat perintah membayar. Oke ya, mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan di kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda yang mengalami kendala bantuan tidak sesuai maupun bantuan yang belum cair selain Bank BRI. Semoga bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara dengan cara bagikan video ini sebanyak mungkin kepada siapapun yang membutuhkan informasi seputar bantuan sosial. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.